Be Healthy, Live Well bersama Kata Dokter. Be Healthy, Live Well bersama Kata Dokter, channel podcast Kasih Ibu Hospital. Bersama saya Andre Mulya yang bakal ngobrol bareng dengan dokter spesialis bedah umum, Dr. Inyoman Tri Pradipta SPB. Halo dokter, apa kabar? Kabar baik, Andre. Waduh, luar biasa ya dok ya? Iya. Oke, kali ini kita bakal ngobrol bareng dengan dokter tentang hernia nih dok ya. Nah, yang orang kenal itu adalah turun berok. Betul ya dok ya? Iya benar. Kalau gitu saya langsung nanya-nanya nih dok ya. Apa sih dok hernia itu? Hernia itu bisa diartikan dengan penonjolan isi rongga oleh karena kelemahan dari dinding perut dalam hal ini. Oke. Itu baik otot ataupun jaring yang ikatnya. Jadi penonjolan ini membentuk sebuah cincin. Ini kita bilang hernia. Jadi seperti itu pengertian dari hernia. Oke. Sebenarnya ada gejalanya dok ya berarti ya dok ya? Ada gejalanya. Apa itu dok? Boleh sebutkan? Yang paling sering itu dikeluhkan benjolan yang hilang timbul. Jadi apa sih hilang timbul lah? Jadi dia akan timbul ketika benjolan itu terbentuk oleh karena kelemahan dinding itu. Itu biasa terjadi pada posisi berdiri. Aduh, ada benjolan ketika berdiri gitu. Tapi ketika rebahan, oh benjolannya hilang dok. Gitu ya dok ya? Jadi pada pemeriksaan, ya dok tadi kok ada benjolannya, tapi kok sekarang nggak ada ya. Itu biasanya paling sering dikeluhkan. Tapi kalau yang sudah memasuki sudah lama seperti itu benjolannya akan disertai dengan nyeri biasanya. Dok, saya sudah sempat membaca beberapa artikel ya dok ya. Itu ada beberapa jenis ya dok ya untuk tentang hernia sendiri dok. Nah, boleh disebutin nggak dok? Ya, jadi hernia itu kita golongkan dulu dari segi bagaimana terjadinya, kemudian dari lokasinya, kemudian dari sifatnya. Jadi kalau bagaimana terjadinya kita bilang hernia itu ada kongenital atau bawaan. Ini beda ya dengan keturunan, bawaan. Dan ini terjadi memang sejak lahir sudah ada hernia. Kemudian yang berikutnya bagaimana terjadinya itu yang berhubungan dengan didapat. Nah, jadi didapat itu artinya dari kecil nggak ada nih. Kemudian perkembangan usia, kemudian dewasa ataupun tua muncul hernia, itu didapat. Yang ini oleh karena kelemahan, mayoritas kelemahan dinding perut. Nah, ini dari bagaimana terjadinya. Kemudian di mana lokasinya. Nah, biasanya lipatan paha. Kita bilang inguinal atau femoral, istilah medisnya. Lipatan paha, tapi bisa juga di pusar. Nah, jadi yang dibilang itu hernia yang bisa sembuh sendirinya itu ketika yang kongenital itu hernia yang pusar, umbilikus. Jadi ketika seiring perkembangan usia, dinding perut akan terbentuk. Makin lama makin hilang, itu biasanya. Itu umbilikal. Kemudian ada juga yang diafragma. Jadi yang paling dominan pada pria itu yang inguinal di selangkangan itu. Nah, dari lokasi. Nah, kemudian dari sifatnya ini ada yang bisa dimasukkan kembali, kita bilang medisnya reponibilis. Nah, ada yang nggak bisa dimasukkan kembali, irreponibilis. Nah, yang ini yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena keluhannya setelah lama berlangsung, nggak bisa dimasukkan kembali, muncullah permasalahan di sana. Nah, yang ini butuh pembedahan dok? Tindakan pembedahan? Nah, sebenarnya hernia itu ketika diputuskan ini hernia, baik dari pemeriksaan fisik ataupun berdasarkan keluhannya, kemudian pemeriksaan penunjangnya, saat itulah timing dibutuhkannya tindakan operasi. Nah, ada penelitian yang bilang ketika dioperasi pada keluhan yang kecil atau tidak ada keluhan, itu akan lebih baik ketika keluhannya sudah berat. Nah, itu timing operasi. Ini operasi yang bisa elektif, artinya kita rencanakan. Tapi kalau ketemu dengan jenis hernia irreponibilis, di mana benjolan yang keluar di celah yang sempit itu terjepit oleh celah yang sempit, jadi dia akan mengalami gangguan pasase atau pergerakan usus yang kita bilang dengan ingkas rata. Kalau itu terjadi, bayangkan harusnya usus berfungsi untuk meneruskan makanan sampai ke bawah, itu nggak terjadi, muncullah gejala obstruksi, sakit. Sakit banget itu dok ya? Iya, sakit. Keluhan pasien akan menjadi sakit, padahal ada benjolan sakit. Nah, kalau ini semakin lama dibiarkan, sehingga aliran darah akan terganggu, itu bisa menyebabkan namanya strangulata. Ini
Dua hal ini yang sangat emergensi. Karena itu bisa menyebabkan kematian dari usus yang terjepit itu. Sampai seberbahaya itu, Dok. Iya, makanya hernia itu tidak bisa disepelekan. Dok, tadi beberapa jenis-jenisnya tadi itu sebenarnya ada yang berbahaya nggak sih, Dok? Dan perlu banget tindakan bedah. Oh, ada. Jadi dari sekian jenis itu, jadi saya belum sebutkan tuh jenis hernia lainnya. Jadi ada yang sebut benjolan yang bisa hilang timbul, itu kita bilang reponibilus. Apa itu? Itu biasanya yang bisa masuk kembali. Tapi ada yang tidak bisa masuk kembali. Ini kita bilang irreponibilis. Yang ini yang akan sangat membahayakan. Karena ada dua hal dari hernia ini. Satu, ketika gerakan usus terganggu, bayangkan ini hernia itu sudah keluar dari dinding perut. Kemudian dia terjepit karena celah yang keluar itu sangat kecil. Nah, yang pertama yang terjadi adalah gerakan usus akan terganggu. Ya usus harusnya ada mengeluarkan isi makanan sampai ke bawah ya, itu nggak bisa gerak, itu akan terasa sangat sakit. Sakit banget ya, Dok ya. Iya, kalau ini nggak bisa dimasukkan kembali, muncullah keluhan barunya yaitu inkas-rata. Strangulata. Strangulata. Jadi terjadi namanya pembuluh darahnya itu macet di sana, nggak bisa memberikan nutrisi, kemudian memberikan kehidupan pada usus yang terjepit itu. Bayangkan kalau kecekek, jadi si usus mati. Ini yang sangat dikhawatirkan dan sangat dihindari. Oke, berarti disitulah letak tindakan bedah langsung ya, Dok ya? Itu bedah emergensi. Iya, langsung, benar. Dok ya? Oke. Nah, kita akan ngobrol nih, Dok, sekarang tentang mitos dan fakta seputar hernia, Dok ya. Yang pertama nih, Dok ya. Angkat berat sebabkan hernia. Ada benernya. Kenapa saya bilang ada benernya? Karena gini, hernia itu terjadi karena hernia yang dapat ya, itu terjadi karena kelemahan dinding perut. Nah, kalau kita angkat berat melebihi kapasitas kemampuan dari otot dinding perut, itu bisa memicu jadinya hernia. Jadi kalau dibilang angkat berat ini macam-macam. Ada yang biasanya nggak pernah angkat berat, tiba-tiba ngangkat berat karena disuruh oleh orang tua kah, oleh teman kah, itu melebihi kapasitas nih. Itu mengkhawatirkan jadi faktor risiko. Tapi kalau orang yang berprofesi angkat berat, apakah mau nge-gym atau apakah memang profesi seperti itu, dia justru melatih otot dinding perut. Nah, dulu saya itu sempat, Dok. Jadi ya saya dulu sempat ke tempat fitness, Dok. Sebelum negara Ambil menyerang, saya jadi seperti ini, Dok. Ya, dulu saya sempat melihat beberapa orang itu selalu menggunakan sabuk. Dan orang bilangnya seperti ini, Dok, biar tidak jatuh. Nah, itu ada hubungannya dengan hernia ini? Jadi, itu ada hubungannya. Jadi gini, yang saya bilang dinding perut itu, itu ada depan dan belakang. Apa sih itu gitu? Karena perut itu berlapis-lapis. Jadi kita bilang dinding depan anterior dan di belakang posterior. Jadi kalau kita menggunakan pelindung, entah itu sabuk yang dibilang sama Andre tadi itu membantu untuk memegang dinding anterior itu, ya, sehingga resiko yang mungkin jebol, yang mungkin lemah seperti itu, ataupun cedera pada ototnya itu bisa diminimalkan. Oh begitu ya, Dok ya. Oke, lanjut ya, Dok ya. Yang kedua, hernia mempengaruhi kesuburan. Bisa jadi. Iya. Itu buat cewek, cowok? Biasanya pada pria. Pada pria pastinya ya. Jadi, atau memang wanita ada juga? Enggak? Belum ada penelitian untuk itu. Ya. Karena apa? Karena hernia itu sendiri ada dua yang kita mau tengahkan sini. Ada hernia direct langsung, ada yang indirect langsung. Biasanya yang indirect ini masuk ke celah dari buah pelir, buah zakar. Kalau itu masuk, otomatis dia akan menekan struktur di sana. Bayangkan ada benjolan yang harusnya ke atas tapi ke bawah sampai ke buah zakar. Kalau tertekan seperti itu, otomatis pembuluh darah juga akan tertekan. Peran kesuburannya ya ketika mematangkan sperma, pembuluh darah di sana. Oh gitu. Oke. Lanjut ya, Dok ya. Iya. Yang ketiga nih, ini orang dulu sih orang bilangnya. Angkat kaki ke atas bisa redakan hernia. Orang dulu nih katanya sih ngangkat kaki sambil tiduran gitu ya, Dok ya. Sambil tiduran katanya bisa ngeredain sedikit. Apakah benar, Dok? Nah, jadi kembali lagi bahwa hernia itu
adalah terjadi karena peningkatan tekanan dari dalam rongga perut. Kalau kita mengangkat kaki, itu sama seperti penanganan di UGD. Jadi namanya Trendelenburg. Ya, itu kaki sebenarnya bukan kaki sih, posisi tubuh itu dimiringkan 45 derajat sehingga tekanannya lebih rendah, bisa menurunkan benjolan hernia yang keluar. Itu bisa, tapi bukan angkat kaki ya, angkat kaki benar-benar angkat kakinya doang. Itu termasuk juga posisi kaki sehingga gravitasi membantu untuk menurunkan. Membantu gitu ya dok ya? Iya. Oke. Tapi bukannya dengan angkat kaki hilang hernia, nggak seperti itu. Nggak mungkin langsung hilang gitu tiba-tiba Iya. dok ya? Oke. Yang terakhir dok, saya nih gemuk nih dok nih. Obesitas menyebabkan hernia? Itu faktor risiko, ya. Faktor resiko? Iya. Karena begini. Apakah yang kurus bisa kena atau memang hanya obesitas ini paling keras? Jadi kalau kita bilang faktor risiko itu dia memiliki andil, memiliki peran menjadikan kejadian hernia itu meningkat. Kenapa obesitas? Karena kembali lagi bahwa tekanan di dalam rongga perut jika dia meningkat, itu akan menyebabkan munculnya hernia akan lebih gampang. Jadi kalau orang obesitas nih tekanan perut pasti akan meningkat. Iya, benar. Apalagi ketika dia beraktivitas. Jadi kalau kita mau menangani hernia ini nggak cukup dengan operasi. Kita harus kenali faktor risikonya. Apa aja itu? Itu yang dibilang mitos 1, obesitas. Ya, kemudian yang kedua, angkat berat melebihi kapasitas dari kemampuan tubuh kita. Ini adalah gini, batuk. Batuk itu faktor risiko. Iya. Bayangkan coba sekarang Andre batuk. Coba batuk. Nahan perut nggak? Iya sih. Iya. Jadi apapun itu yang menyebabkan penahanan perut, itu jadi faktor risiko. Bahkan mengedan pun, itu kan pasien tua yang berhubungan dengan penyakit prostat, kadang-kadang kencing ngeden. Itu faktor risiko juga. Faktor risiko. Kemudian buang air besar yang nggak lancar, mengedan keras, faktor risiko. Jadi seperti itu faktor risiko. Artinya ketika faktor risiko ini ditangani, risiko terjadi hernia itu akan berkurang. Tapi bukan hilang sama sekali, karena penyebab hernia itu adalah kelemahan dinding perut. Dan seiring waktu, dinding perut yang nggak terlatih akan lemah. Gitu ya dok ya. Luar biasa sekali ternyata ya dok ya. Ya. Benar-benar kita harus menjaga diri berarti dok ya. Benar. Oke. Yang paling penting itu sebenarnya mengenali. Mengenali lebih dulu ya benar dok ya. Supaya kita bisa lebih tahu lebih lanjut lah istilahnya dok ya. Iya. Nah, sahabat KIH, jika ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai hal ini, bahkan memerlukan tindakan dokter atau bertemu dengan dokter Dipta terutama, silakan diinfokan dokter jadwal dan tempat prakteknya dok. Ya, saya praktek di Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan dari hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai 2 sore dan hari Sabtu jam 8 sampai 12 siang. Untuk bertemu Dr. Pradipta bisa melalui online appointment di appointment.kih.co.id. Oh ya, sahabat KIH juga bisa berkonsultasi melalui layanan konsultasi online Halo KIH. Caranya daftar dulu ya, melalui WhatsApp di 0811 3800 3030. Dokter, terima kasih sudah mampir ke studio Kata Dokter. Sama-sama Andre. Iya. Sahabat KIH, terima kasih sudah bergabung di Kata Dokter episode kali ini. Saya Andre Mulya, pamit undur diri. Sampai ketemu di Kata Dokter selanjutnya. Salam sehat selalu. Konsultasi kesehatan dengan dokter umum lewat WhatsApp. Halo KIH, konsultasi kesehatan terpercaya. Terima kasih sudah mendengarkan Kata Dokter. Sampai jumpa di Kata Dokter selanjutnya.